Pernah nggak sih kamu nonton sebuah pidato atau mungkin video di media sosial, terus kamu mikir, gila orang ini kok meyakinkan banget ya? Hmm, Kayak semua yang dia omongin tuh langsung masuk akal dan ngena di hati gitu. iya, iya. Kamu mengirimkan kami setumpuk sumber yang menarik banget, mulai dari filosofi Yunani kuno, sampai analisis video dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang viral di YouTube. Pertanyaan besarnya yang sepertinya muncul dari semua sumber ini sebenarnya sederhana. Apa sih resep rahasianya? Dan yang luar biasa, resep itu ternyata sudah ada ribuan tahun. Wah, Semua sumber yang kamu kumpulkan ini, pada akhirnya menunjuk ke satu orang, Aristoteles. Dia yang pertama kali memetakan apa yang kita sebut retorika. retorika. Betul, ini bukan sekedar seni ngomong indah atau public speaking biasa. Ini adalah sebuah sistem, sebuah cara berpikir untuk menemukan alat persuasi paling efektif di situasi apapun. Dan intinya, ada di 3 pilar yang akan kita bongkar bersama. Ethos, pathos, dan logos. Oke, sebelum kita masuk ke 3 pilar itu, mari kita luruskan dulu. Kata retorika ini kadang-kadang kedengarannya negatif kan? Banget. Kayak orang yang jago ngeles atau politisi yang cuma mainin kata-kata. Benar sekali. Dan Aristoteles sendiri sangat sadar akan hal itu. Salah satu artikel yang kamu kirimkan menyoroti perbedaannya dengan kaum sofis. Sofis. Siapa mereka? Anggap saja sofis itu spin dokternya Yunani kuno. Bagi mereka, yang penting menang debat, nggak peduli caranya gimana, seringkali dengan argumen yang menipu. Nah, Aristoteles melihatnya beda total. Baginya, retorika itu rekannya logika. Dia percaya kalau kebenaran dan keadilan itu pada dasarnya lebih kuat dan lebih mudah diyakini. Disinilah bagian yang buat saya kaget. Hmm? Salah satu sumber mengutip argumen Aristoteles yang bilang, aneh kalau kita malu nggak bisa membela diri secara fisik, tapi nggak malu kalau nggak bisa membela diri pakai ucapan dan nalar. Persis. Sesuatu yang menurutnya justru lebih membedakan manusia dari hewan. Persis. Argumen itu mengubah segalanya. Retorika bukan lagi sekedar trik, tapi jadi semacam kewajiban intelektual. Alat untuk membela kebenaran di ruang publik. Oh, wow. Jadi kalau menurut dia sebuah ide yang benar dan adil kalah dalam perdebatan, itu bukan salah idenya. Kemungkinan besar, itu salah pembicaranya yang gagal menggunakan alat persuasi yang tepat. Wow, jadi kalau argumenmu yang benar itu kalah, yang salah bukan kebenarannya, tapi kamu sebagai pembicara. Betul. Itu tekanan yang besar sekali. Apa dia ngasih semacam petunjuk atau kerangka biar kita nggak gagal? Tentu saja. Itulah inti dari 3 pilar tadi. Ethos, pathos, dan logos. Ini adalah kerangka kerja Aristoteles untuk membangun argumen yang tak terbantahkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang menurutnya bisa jadi yang paling penting. Ethos. Ethos. Ini soal kredibilitas kan? Soal kepercayaan audiens ke pembicara. Tepat. Tapi apa saja yang membangun kredibilitas itu? Apa cukup dengan gelar atau jabatan? Nah, ini menarik. Menurut sumber-sumber umummu, Aristoteles membaginya jadi 3 bagian. Pertama, ada yang namanya phronesis. Phronesis. Jangan khawatir sama istilahnya. Ini intinya bukan soal pinter buku, tapi lebih ke jam terbang atau kebijaksanaan praktis. Kita percaya sama orang itu karena dia kelihatan paham betul apa yang dia omongin, dia sudah pernah mengalaminya. Oke, jadi semacam street smart bukan cuma book smart. Masuk akal. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah karakter yang baik. Audiens harus merasa kalau pembicara ini orang yang lurus, jujur, dan bisa dipegang omongannya. Oke. Dan yang ketiga, yang sering dilupakan, adalah eunuia. Lagi-lagi istilah Yunani, tapi artinya simple, niat baik. Niat baik. Audiens harus percaya kalau kamu peduli sama mereka, kalau tujuanmu bicara itu untuk kebaikan mereka, bukan cuma untuk kepentinganmu sendiri. Ini kan pada dasarnya resep personal branding zaman sekarang. Bisa dibilang begitu. Punya keahlian phronesis, punya integritas, yaitu karakter, dan menunjukkan kepedulian ke audiens, eunoia, dan yang ditekankan di sumber-sumber ini, etos itu bukan cuma soal reputasi yang kamu bawa sebelum naik panggung, tapi sesuatu yang terus-menerus kamu bangun selama kamu bicara. Tepat. Kita lihat contohnya di analisis dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang kamu kirim. Etosnya kuat, bukan hanya karena dia seorang ustadz, tapi cara bicaranya, pilihan katanya yang dekat dengan anak muda, dan kontennya yang menjawab kegelisahan mereka, semua itu membangun eunoia atau niat baik. Oh, jadi audiens merasa... Audiens merasa orang ini ngerti gue dan dia mau bantu gue. Kepercayaan itu yang membuat pesannya jadi jauh lebih mudah diterima.
Oke, jadi membangun kepercayaan lewat etos itu kuncinya. Tapi punya kredibilitas saja kadang tidak cukup kan? Tentu. Kamu bisa percaya sama seorang profesor, tapi kalau cara ngomongnya datar dan membosankan, pesannya nggak akan masuk juga. Nah, disinilah pilar kedua, pathos, mengambil alih panggung. Patos? Pathos adalah soal emosi. Tapi bukan sekedar bikin orang nangis atau ketawa. Aristoteles melihatnya jauh lebih dalam, yaitu seni untuk menempatkan audiens ke dalam kerangka berpikir emosional tertentu. Dia bahkan menganalisis emosi secara berpasangan. Marah dan tenang, cinta dan benci, takut dan percaya diri. Jadi ini semacam psikologi audiens ya? Bagaimana cara kerjanya dalam praktek? Misalnya, kalau seorang pembicara ingin membangkitkan rasa marah, dia bisa mengingatkan audiens tentang ketidakadilan yang pernah mereka alami. Oke. Sebaliknya, kalau mau menenangkan, dia bisa menunjukkan kalau pelakunya sudah menyesal. Dalam konteks dakwah Ustadz Hanan Attaqi yang dianalisis di salah satu sumber, pathos ini sering dimainkan lewat cerita. Kisah-kisah nyata yang inspiratif, mengharukan, atau bahkan lucu. Jadi cerita itu jadi jembatan emosionalnya ya? Betul, cerita itu jadi jembatan antara ajaran yang abstrak dengan pengalaman personal audiens. Pesannya jadi bukan cuma didengar, tapi dirasakan. Dan emosi memang penggerak yang sangat kuat. Tapi kalau cuma mainin emosi tanpa ada isi, bukankah itu jadinya manipulasi? Nah, itu dia. Kita pasti sering lihat iklan yang bikin terharu tapi produknya sendiri nggak jelas. Disinilah pilar ketiga masuk kan? Persis. Etos membangun kepercayaan, pathos membuka hati, tapi logoslah yang meyakinkan pikiran. Logos. Di sini, yang juga dijelaskan dengan baik di sumber-sumbermu. Anti-meme dan contoh. Oke. Anti-meme, kedengarannya rumit. Sebenarnya sangat sederhana, dan kita pakai setiap hari. Anggap saja ini silogisme yang dipersingkat. Silogisme yang dipersingkat? Dalam logika formal, kan kita butuh dua premis. A. Semua manusia akan mati. B. Sokrates adalah manusia. Maka C. Sokrates akan mati. Oke, ingat pelajaran sekolah. Nah, dalam pidato, itu terlalu panjang dan kaku. Dengan anti-meme, kamu cukup bilang Sokrates juga manusia kan? Dan semua orang langsung paham kesimpulannya. Jadi ini seperti lelucon orang dalam yang hanya dimengerti oleh audiensmu. Betul. Kalau mereka bisa mengisi bagian yang kosong itu, mereka merasa pintar dan jadi lebih setuju dengan kamu. Cerdik. Cerdik sekali. Lalu alat kedua, contoh. Alat kedua adalah contoh. Ini kebalikannya. Kalau anti-meme itu dari umum ke khusus atau deduksi, contoh itu dari khusus ke umum. Induksi. Oke. Kamu menggunakan beberapa kasus spesifik untuk membuktikan sebuah pola atau poin yang lebih besar. Misalnya, kamu ingin bilang politisi yang minta pengawal pribadi biasanya punya niat jadi tiran. Alih-alih cuma ngomong gitu, kamu kasih contoh. Lihat si A di negara X, dia begitu. Lihat si B di zaman Y, dia juga begitu. Tunggu dulu. Kalau contoh ini cuma pakai kasus-kasus spesifik, bukankah ini gampang sekali dimanipulasi? Tepat. Kamu bisa saja kan, cuma pilih 3 contoh yang mendukung argumenmu dan mengabaikan 10 yang tidak. Apa bedanya dengan cherry picking data? Itu pertanyaan yang sangat krusial, dan disitulah letak bahayanya sekaligus seninya. Aristoteles mengasumsikan pembicara punya etos yang baik, punya niat baik. Balik lagi ke ethos. Dia menggunakan contoh untuk memperjelas kebenaran. Tapi di tangan yang salah, di tangan seorang sofis modern, teknik contoh ini bisa jadi alat propaganda yang sangat kuat. Inilah kenapa sebagai audiens, kita harus selalu bertanya, apakah contoh yang diberikan ini representatif atau hanya yang enak didengar saja? Oke, jadi kita punya ethos si pembangun kepercayaan, pathos si penggugah emosi, dan logos si penguat argumen. 3 serangkai dari zaman Yunani. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa kerangka yang umurnya 2300 tahun ini tiba-tiba jadi relevan banget di era YouTube, seperti yang disorot oleh sumber-sumbermu? Ini adalah insight paling menarik dari semua ini. Gimana tuh? Ini bukan cuma soal teori kuno yang kebetulan bisa dipakai lagi. Ini tentang bagaimana platform seperti YouTube seakan-akan memaksa para kreator untuk kembali ke dasar-dasar ini. Memaksa? Coba pikirkan, apa yang membuat sebuah video jadi viral? Engagement. Dan apa yang menciptakan engagement? Kepercayaan pada kreatornya. Itu ethos. Dan respons emosional dari penonton. Itu pathos.
Jadi, Aristoteles tanpa sadar sudah menulis panduan untuk menjadi YouTuber sukses. Bisa dibilang begitu. Algoritma YouTube yang haus akan watch time dan interaksi ternyata sangat menyukai formula ethos, pathos, logos. Tepat sekali. Platformnya mungkin baru, tapi psikologi manusia yang ditargetkannya tetap sama. Benar juga. Seorang pendakwah di YouTube, seperti yang dianalisis dalam sumbermu, membangun etos lewat konsistensi dan citra diri yang positif. Dia membangkitkan pathos dengan penceritaan yang didukung visual dan musik yang menyentuh. Dan dia menyajikan logos lewat contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari audiensnya. Ini adalah retorika Aristotelian yang dioptimalkan untuk algoritma. Dan ini juga menjelaskan detail-detail teknis yang dianalisis di salah satu sumber. Misalnya, gaya bahasa Ustadz Hanan Attaqi yang santai, bukan formal. Pengaturan nada suara, penggunaan jeda untuk penekanan, bahkan sikap badan yang tegap, itu semua bukan sekedar gaya, tapi alat-alat modern untuk membangun ketiga pilar itu dalam format video. Benar. Bahasa yang santai membangun kedekatan, itu atos. Jeda sebelum poin penting membangun ketegangan, itu pathos. Benar. Cara penyampaian pesan menjadi sama pentingnya dengan isi pesannya. Retorika menjadi semacam kendaraan untuk menyampaikan materi intinya, Kendaraan. yang menurut sumbermu dalam konteks dakwah adalah akidah, syariat, dan akhlak, agar bisa diterima oleh audiens digital yang rentang perhatiannya pendek. Jadi memahami etos, pathos, dan logos ini bukan cuma buat mereka yang mau jadi content creator atau politisi. Bukan sama sekali. Ini sebenarnya adalah perangkat berpikir kritis untuk kita semua. Semacam kacamata yang bisa kita pakai setiap hari biar nggak gampang terkena persuasi. Tepat. Ini mengubahmu dari konsumen informasi yang pasif menjadi analis yang aktif. Dan ini juga membawa kita ke pertanyaan penting. Kapan persuasi yang etis berubah menjadi manipulasi yang berbahaya? Nah, itu dia. Dengan kerangka ini, kamu bisa mulai bertanya pada diri sendiri saat terpapar sebuah pesan yang sangat meyakinkan. Oke, coba kita buat daftarnya. Pertanyaan pertama soal ethos. Apakah kredibilitas orang ini otentik? Apakah keahliannya relevan dengan yang dibicarakan? Dan yang terpenting, apa niat baiknya terasa tulus atau hanya citra yang dibuat-buat untuk mendapatkan sesuatu dari saya? Pertanyaan kedua soal pathos. Apakah emosi saya sedang dimainkan di sini? Apakah saya dibuat sangat marah, sangat takut, atau sangat terharu agar saya tidak sempat berpikir kritis? Apakah emosi ini digunakan untuk memperkuat argumen yang logis atau justru untuk menutupi argumen yang lemah? Dan terakhir, soal logos. Apakah argumennya benar-benar kuat? Apakah bukti atau contoh yang diberikan itu relevan dan tidak dipilih-pilih? Betul. Kalau dia menggunakan antimim atau premis yang tidak diucapkan, apakah premis itu sesuatu yang memang saya setujui? Dengan 3 lapisan pertanyaan itu, kamu jadi jauh lebih sulit untuk dimanipulasi. Iya juga ya. Kamu bisa mengapresiasi sebuah pidato yang bagus sambil tetap menjaga jarak kritis untuk mengevaluasi isinya secara objektif. Kamu menjadi audiens yang berdaya. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh hari ini. Dari pertanyaan tentang video viral di YouTube, kita mundur 2300 tahun ke Athena, bertemu Aristoteles. Membongkar resep rahasianya, etos, pathos, logos, dan membawanya kembali ke era digital untuk melihat betapa relevannya resep itu hari ini. Sebuah kerangka yang abadi, baik untuk berkomunikasi secara efektif maupun untuk menjadi benteng pertahanan kita di tengah banjir informasi. Sebagai pemikiran penutup, ada satu lagi konsep Aristoteles yang disebutkan di salah satu sumbermu, golden mean, atau jalan tengah. Jalan tengah. Baginya, retorika yang baik itu bukan berarti hanya mengatakan apa yang ingin didengar audiens, itu satu ekstrim, tapi juga bukan ekstrim lainnya, yaitu bicara soal kebenaran secara kaku tanpa peduli audiens paham atau tidak. Oke. Tantangan sesungguhnya adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana, empatik, dan benar-benar terhubung dengan manusia di hadapan kita. Dan inilah pikiran pancingan untukmu. Coba ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kamu benar-benar berhasil diyakinkan oleh seseorang, mungkin saat kamu membeli sesuatu yang tadinya tidak kamu rencanakan, atau saat kamu akhirnya setuju dengan sebuah gagasan yang awalnya kamu tolak. Sekarang, coba pakai kacamata etos, petos, dan logos yang baru saja kita bedah. Elemen mana yang paling dominan saat itu? Apakah karena kamu begitu percaya pada kredibilitas orang itu? Atau karena emosimu benar-benar tergugah? Atau murni karena kamu tidak bisa membantah kekuatan logika argumennya? Menemukan jawabannya mungkin akan membuka wawasan baru, bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang caramu sendiri mengambil keputusan.